Hai, shalom. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Tentu saja sehat-sehat, baik-baik ya. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama memulai ibadah komisi anak kita. Kita bertemu lagi, berjumpa di minggu ini. Kita bersukacita, memuji, memuliakan, dan membesarkan nama Tuhan ya. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi adik-adik ya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Ya, adik-adik semua, mari kita bersama-sama berdoa. Kita tunduk kepala, tangan dilipat, kita bersuara kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur jikalau Tuhan sudah memelihara, mengasihi kehidupan kami dari hari ke hari. Tuhan, tolonglah dari setiap kami, adik-adik di tempat ini, khususnya anak-anak sekolah minggu Tuhan, biarlah Engkau jagai mereka, pelihara mereka, sehingga mereka boleh tetap sehat, boleh tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun Tuhan, adik-adik kami masih kecil, tapi kami yakin Tuhan memberikan satu hikmat kepada mereka. Terima kasih ya Yesus, biarlah anak-anak Tuhan berikanlah hikmat untuk tetap setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah memuji Tuhan, kita menikmati pemeliharaan Tuhan, nah tentu saja kita menikmati kasih Tuhan. Nah, karena apa adik-adik? Tuhan telah menebus kita ya. Kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi dikasih dalam Tuhan, kita akan tetap memuji Tuhan dengan kebaikan Tuhan ya. Kita akan memuji Tuhan, Yesusku baik. Kita akan bersukacita dengan tepuk tangan di rumah dengan pakai gerakan ya. Yesusku baik, Yesusku baik, kasih-Nya
Dengan kakiku puji Dia, dengan jariku puji Dia, dengan mulutku puji Dia. Amin. Puji, puji, puji Tuhan. Sekali lagi kita puji Dia sukacita. Yesusku baik, Yesusku baik, kasih-Nya amat besar. Yesusku baik, Yesusku baik, kasih-Nya selamanya. Dengan tanganku puji Dia, dengan kakiku puji Dia, dengan jariku puji Dia, dengan mulutku puji Dia. Amin. Puji, puji, puji Tuhan. Iya, tentu saja adik-adik di rumah penuh semangat memuliakan, memuji Tuhan ya. Kita akan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan ya, pakai hikmat Tuhan, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu dengan pujian Alkitab yang terindah. Kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, karya Tuhan Yesus yang mulia. Kita akan belajar firman Tuhan. Adik-adik mempersiapkan diri. Loh, adik-adik lagi menunggu ya. Halo, selamat pagi adik-adik. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau pada pagi hari kita boleh memuji memuliakan Tuhan. Saya percaya bahwa adik-adik di rumah memuji Tuhan dengan semangat ya. Karena kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Jadi kita harus semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi ngomong-ngomong, hari ini Loh Selvi kok beda ya? Loh Selvi kok pakai topi? Loh Selvi mau kemana? Mau jalan-jalan? Betul sekali. Hari ini Loh Selvi mau jalan-jalan. Ayo adik-adik, siapa yang mau ikut? Ada yang mau ikut Loh jalan-jalan? Tapi sebentar, kira-kira kita jalan-jalan kemana ya? Tempat yang bagus, yang bisa berfoto-foto. Oh, Loh tahu. Bagaimana adik-adik kalau kita ke taman safari? Taman safari kita bisa melihat berbagai jenis binatang. Kita bisa berfoto-foto di sana, bergaya. Atau ke Bali. Nah, di Bali kan banyak pantai. Kita bisa bersenang-senang di pantai. Kita juga bisa berfoto-foto di sana, menikmati pantai. Kira-kira ada lagi ya tempat yang bisa kita jalan-jalan selain
taman safari, selain Bali, kira-kira adik-adik ada yang tahu kira-kira? Losa. Ini kan lagi pandemi, apalagi lagi PPKM darurat, nggak boleh kemana-mana, lagi COVID. Tinggal di rumah, stay at home. Oh iya betul, adik-adik lo lupa. Kalau saat ini lagi pandemi, itu artinya kita tidak boleh keluar rumah, kita tidak boleh kemana-mana, kita tidak boleh jalan-jalan. Kenapa? Karena itu berbahaya, kita bisa kena virus. Ya sudah deh, nggak jadi jalan-jalan kita ya, kita di rumah aja dulu supaya kita tetap aman dan terlindungi. Nanti kalau sudah selesai pandemi, kita akan pergi jalan-jalan. Oke? Dah. Nah, adik-adik pasti senang kan kalau diajak jalan-jalan. Kenapa? Karena kita tahu tempat yang akan kita tuju. Kita tahu di sana ada apa aja, apa yang bisa kita nikmati di sana. Kita pasti mau kan? Tapi coba, kalau adik-adik disuruh pergi ke suatu tempat, tapi tidak dikasih tahu tempatnya di mana, tidak dikasih tahu alamatnya di mana, pasti membingungkan kan? Lo juga pasti bingung kalau disuruh pergi ke suatu tempat tapi tidak dikasih tahu tempatnya di mana. Nah, adik-adik, ternyata di dalam Alkitab juga, di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, ada seorang tokoh yang bernama Bapak Abram. Dia juga diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke suatu tempat. Nah, Bapak Abraham ini nanti kemudian kita kenal sebagai Bapak Abraham. Tuhan menyuruh dia keluar dari negerinya, dari sanak saudaranya, dan pergi ke tempat yang Tuhan janjikan kepadanya. Tempat yang sangat jauh. Dan Tuhan berkata, Tuhan akan memberkati dia. Dan bukan hanya itu saja adik-adik, tetapi melalui Bapak Abraham, semua bangsa diberkati olehnya. Tapi anehnya adik-adik, ketika Tuhan menyuruhnya pergi, Tuhan tidak kasih tahu tempatnya di mana. Tuhan tidak kasih tahu alamatnya di mana, arahnya di mana. Tuhan tidak kasih tahu. Tuhan cuma menyuruh dia pergi. Nah, apa yang dilakukan oleh Bapak Abraham? Bapak Abraham taat kepada perintah Tuhan. Dia pergi, dia melangkahkan kakinya, dan dia percaya bahwa Tuhan akan menuntun dia kemanapun dia pergi. Dia percaya bahwa kemanapun dia pergi, itu adalah tempat yang Tuhan kehendaki untuk dia tuju. Nah, ternyata bukan hanya itu saja adik-adik. Tahu nggak? Pada zaman itu, yang namanya orang kaya pasti memiliki banyak sekali ternak, banyak harta. Ada lembu, ada sapi, ada kambing, ada domba, dalam jumlah yang sangat banyak. Dan juga pekerja-pekerjanya. Nah, ketika Tuhan menyuruh Bapak Abraham pergi, dan pada saat Bapak Abraham pergi adik-adik, dia bukan hanya pergi sendiri. Dia membawa semua hartanya, dia membawa ternaknya, dia membawa orang-orang yang bekerja dengannya. Dan bukan hanya itu saja, dia juga menyediakan makanan untuk ternaknya dan juga orang-orang yang bersama dengan dia. Perjalanan yang dilalui Bapak Abraham adalah perjalanan yang sangat lama, berbulan-bulan adik-adik, baru sampai di tempat itu. Nah adik-adik, dia melewati padang gurun, dia melewati perjalanan yang sangat panas, melelahkan.
sudah lagi tempatnya tidak tahu di mana, harus membawa banyak harta benda, banyak orang yang bersama-sama dengan dia. Itu kan perjalanan yang sangat melelahkan, perjalanan yang sangat menguras tenaga Bapak Abraham. Tapi anehnya adik-adik, Bapak Abraham tetap taat kepada Tuhan. Bapak Abraham taat kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik. Kita juga belajar dari Bapak Abraham ya. Mari kita belajar untuk taat kepada Tuhan, yaitu dengan melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Contohnya, nggak usah kasih tahu contoh ya. Contohnya kalau hari Minggu. Coba nanti adik-adik jawab ya. Pilih gimana, apa ya? Kalau hari Minggu, apakah kita ibadah sekolah Minggu, atau main game, atau nonton TV? Apa yang benar? Apa yang Tuhan mau kita lakukan? Betul sekali adik-adik. Pasti Tuhan mau kita beribadah, mengikuti ibadah sekolah Minggu seperti yang kita lakukan saat ini. Nah, contoh yang lain lagi. Pada saat malam hari sebelum tidur, apa yang kita lakukan? Apakah kita berdoa dulu atau langsung tidur? Apa yang baik, apa yang benar yang harus kita lakukan? Betul sekali, kita harus berdoa. Nah, berarti adik-adik di rumah berdoa ya sebelum tidur. Bagus ya, harus berdoa sebelum tidur. Nah, itu contoh-contoh adik yang kita lakukan. Jadi pada pagi hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Mari kita menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, yaitu melakukan apa yang Tuhan mau. Oke? Ya, mari kita berdoa adik-adik. Ayo sikap doa yang baik. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mendengarkan cerita tentang Bapak Abraham yang taat kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Tolong kami Tuhan Yesus, supaya kami juga boleh belajar melakukan firman Tuhan, supaya kami juga boleh belajar menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami, sebentar kami akan mengakhiri sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan yang terus memimpin kami. Adik-adik yang beribadah dari rumah, Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka juga. Semoga adik-adik tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.